Patah-patah videonya, udah ganti WiFi nih. Oke, thank you semuanya teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Kayaknya masih banyak yang kesiangan kali ya. Oke, teman-teman, saya mau bagiin update tentang kondisi market yang terakhir dan juga tentunya strategi trading dan investasi terbaru ya, yang terkini ya. Saya akan share screen dulu. Kelihatan layar saya, teman-teman? Oke, screen lancar ya. Oke, teman-teman, ini udah masuk bulan Desember, udah tinggal berapa hari lagi, dan 1-2 minggu lagi ini saya akan bawain tentang market outlook tahun 2021. Nah, apa yang jadi fokus dari SODV kali ini adalah saya mau update untuk strategi trading dan investasi yang terbaru, terkini. Banyak sekali pertanyaan tentang saya masih punya modal, ini mau diapain, baik dari yang udah sempat nyicil ataupun yang belum sama sekali. Ya, jadi sebentar ya, ini my doggy berisik nih, harus diungsiin dulu. Oke, sorry ya. Ya, jadi saya hari ini akan bahas tentang apa aja yang kita harus lakukan di akhir tahun, mengingat harga saham, valuasi juga untuk saham-saham blue chip udah mulai banyak yang agak-agak mahal gitu, udah mulai naik ya, jadi nggak sampai yang murah-murah banget. Kemudian untuk saham-saham yang udah jalan gimana, saham-saham properti, saham-saham konstruksi, itu udah jalan gimana, kapan kita boleh keluar, kapan kita masih boleh beli, dan saham-saham lain yang belum jalan gimana. Salah satunya adalah RALS, ini yang banyak juga nanyain. Kemudian nanti kita juga akan bahas untuk basic industry, untuk Tekim, INKP, dan juga banyak saham lainnya. Jadi yang menarik adalah hari ini saya bahas semua sektor, dan juga semua update-nya ya, karena pada penasaran nih. Saya lihat sahamnya juga sangat various sekali. Jadi apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang sudah punya modal di bulan September Oktober, apa yang harus dilakukan juga buat teman-teman yang baru sempat masuk akhir-akhir ini. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih buat teman-teman dari Sekuritas semuanya yang sudah mensupport untuk event ini. Teman-teman yang mau buka rekening saham dan belum punya rekening saham bisa memilih mungkin ya 1 atau 2 dari Sekuritas di sini. Nah, sekarang sentimen update-nya apa sih? Masih juga dengan COVID-19. Di Indonesia ini bisa dibilang kalau penanganan untuk COVID-19-nya sendiri bisa dibilang kurang berhasil. Meskipun demikian, untuk penanganan perekonomian Indonesia bisa dibilang cukup oke, cukup berhasil. Jadi kalau saya perhatikan, pemerintah Indonesia saat ini masih mengutamakan perekonomian ya. Jadi Indonesia ini diprediksi di akhir tahun 2020 untuk pertumbuhan perekonomiannya nomor 3 setelah China, Vietnam, kemudian Indonesia untuk negara-negara di Asia. Nah, jadi ini sangat sangat bagus sekali, dan juga PMI Indonesia di bulan November kemarin udah menyentuh angka 50,7 yang artinya sudah ekspansif gitu. Mungkin ada yang nanya, Pak Anies kena COVID, dampaknya ke IHSG apa? Nggak ada efek, teman-teman ya. Oke, jadi COVID-19 sendiri di Amerika juga masih sangat meningkat tinggi. Di California kemarin ada rencana untuk stay at home lagi ataupun lockdown. Cuman ternyata setelah saya lihat untuk data perekonomian di Amerika, baik PMI maupun pengangguran dan lain sebagainya, itu sudah membaik semuanya ya. Jadi kondisi perekonomian Indonesia sekarang sudah membaik. Nah,
Sentimen terbaru datang dari vaksin. Vaksin Pfizer ini kan memang sangat efektif sekali ya, dan juga Moderna, dan sudah mulai akan dipasarkan di UK, United Kingdom, di Inggris. Tapi kemarin ada satu kendala di mana supply chain-nya itu terhambat, namun saya lihat ini cuma short term aja, kendala jangka pendek aja ya. Um, untuk sentimen buat Januari Februari nanti, kita ngelihat kita masih menunggu kebijakan-kebijakan dari Joe Biden. Salah satunya adalah instalasi 500.000 charging stations, dan ini akan sangat berdampak positif untuk sektor untuk electric vehicle ya. Jadi electric vehicle ini kalau kita perhatikan dampak positifnya ke Indonesia itu di sektor metals, khususnya nikel. Tapi ini jangka panjang ya teman-teman. Kalau misalkan jangka pendek, kemarin itu kayak sentimen yang sebentar aja buat trading aja gitu. Dan banyak lagi yang kita masih nantikan di tahun 2021 sentimen positifnya, yaitu Omnibus Law. Dan selain Omnibus Law, kita juga masih menanti stimulus dari Joe Biden. Jadi sebenarnya sentimen-sentimen untuk di tahun 2021 nanti ini semuanya udah discounted saat ini. Jadi kalau teman-teman tanya arahnya market itu gimana? Arahnya masih akan positif ya. Jadi market arahnya masih akan positif, masih akan naik. Namun bagaimana dengan jangka pendek nanti kita lihat ya. Nah, Indonesia ini sudah jauh lebih baik. Inflasi di Indonesia udah meningkat tinggi banget. Ini sempat deflasi 3 bulan, perlambatan perekonomian, tapi pelan-pelan dia naik dan sekarang inflasinya udah mulai meningkat tinggi. COVID-19 di Jawa Tengah katanya tinggi sekali. Ya, itu saya juga udah heran melihat aktivitas orang-orang di Jawa Tengah ketika di Jakarta dan Surabaya aktivitasnya masih sangat sedikit sekali, restoran masih sepi, mall sepi, tapi di Jawa Tengah tuh di mana-mana kayaknya rame gitu. Dan sekarang di mana-mana juga rame. Orang udah nggak takut terbang lagi sepertinya, karena mereka mungkin punya kepentingan juga. Saya nggak tahu dengan teman-teman di Jakarta gimana. Saya perhatikan teman-teman saya di Jakarta juga udah mulai berani meeting ya. Dan teman-teman perhatikan di sini jumlah penumpang pesawat udara udah naik, penjualan mobil domestik juga naik, dan ini masih akan naik terus. Karena apa? Karena masyarakat saat ini lebih concern ke kesehatan, jadi mereka lebih mengutamakan untuk punya kendaraan pribadi gitu. Jadi bukan naik kendaraan umum seperti bus kayak gitu, mereka worry. Buat yang punya duit mereka akan cari kendaraan pribadi. Untuk inflasi month on month-nya kayak ini ya, ini kelihatan banget meningkat, dan di akhir tahun nanti perkiraan saya Desember ini akan meningkat lagi jumlah penumpang pesawat udara, sales mobil domestik, dan juga untuk inflasi Desember ini bakalan meningkat lagi karena ada libur panjang di akhir tahun. Nah, libur panjang di akhir tahun ini sama pemerintah agak-agak di stop di tengah-tengah, tanggal 28 sampai tanggal 30 kalau nggak salah, itu masuk kerja gitu. Tapi tetap aja kalau saya perhatikan bakalan banyak teman-teman dari Jakarta yang akan melakukan traveling ya, mungkin nggak cuma dari Jakarta, dari banyak kota gitu, cuman mobilitas akan semakin tinggi. Nah, yang ingin saya share buat teman-teman semuanya, IHSG itu ini dari Januari sampai ke sini. Di sini waktu itu nggak banyak orang yang masuk buat investasi, jadi ketinggalan kereta. Ya, jadi ketinggalan pesawat istilahnya. Nggak banyak yang masuk. Di sini yang banyak masuk itu big fund. Kemudian setelah harga saham naik, kita kemarin IM Trade juga dapat kesempatan kedua masuk di sini untuk investasi. Ini level BCA 27.000, ini level BRI dapat paling murah di sini. Ya, jadi kemarin banyak masuk di sini. Kemudian kita plannya kan nyicil sampai Desember ya. Nah, saat ini sih kalau buat teman-teman yang udah punya di sini, saya cuman mau bilang bahwa sekarang udah benar-benar kesempatan yang terakhir banget buat teman-teman yang punya
Dari modal di September sekarang udah boleh penuhin untuk embernya, portofolionya. Nah, saya mau update lagi buat teman-teman yang belum punya gimana. Kalau teman-teman yang belum punya sekarang juga sama, ini kesempatan terakhir masuk, cuman yang membedakan adalah porsinya. Kalau dulu misalkan Anda punya budget 100 juta untuk satu saham, untuk investasi satu saham. Dari bulan September, Oktober, November, Desember sekarang, Anda mungkin udah sisa modalnya tuh sisa 20 juta, 30 jutaan. Jadi untuk resiko sahamnya ini nggak sebesar kalau Anda masukin 100 juta sekarang. Artinya apa? Yang udah punya modal di bawah, sekarang tinggal abisin aja. Tinggal abisin ini nggak masalah karena punya modal di bawah. Untuk saham-saham blue chip 12 saham blue chip yang biasanya kita kirim ke Bapak Ibu ya, tabel investing journal. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau teman-teman belum punya sama sekali mau masuk di level sekarang, ini jangan di fullin 100 gini karena sekarang ini udah nggak semurah beberapa bulan yang lalu, artinya risiko juga udah meningkat gitu. Nah, berapa dong masuknya kalau baru join IM Trade, baru mau masuk. Kalau untuk investasi mungkin bisa dipangkas sekitaran, misalkan dulu budgetnya 100 juta kalau harusnya masuk di September ini. Sekarang tuh mungkin masuknya sekitaran 50 jutaan aja gitu. Wah, nanti ketinggalan kereta lagi. Kalau tahun depan masih naik tinggi, why not masukin banyak. Ingat ketika kita berinvestasi, ketika kita trading, itu kita bukan cuman mikirin upside aja, tapi kita harus mikirin yang namanya downside atau kemungkinan untuk turun. Nah, itu untuk investornya. Jadi yang belum punya sama sekali, sekarang kalau mau investasi, boleh nanti saya kasih pilihan beberapa sahamnya yang masih bisa masuk, cuman udah nggak full power gitu. Oke, trader gimana? Trader kita belajar dari masa lalu juga ya, dari tahun 2020 ini, dari pengalaman. Mungkin saya mau bagiin dikit tentang strategi untuk swing trader dan super trader. Strategi untuk swing trader dan super trader saya coba share di gambar dulu. Ya, saya cuma mau share dikit ya, just a reminder, untuk strategi super trader, itu kan strateginya kayak gini nih. Buat teman-teman yang udah lama ikut, pasti udah ngerti, tapi kalau yang masih baru, ini, kalau super trader kan dia beli breakout, ya kan? Terus kemudian sideways, selama nggak breakdown di sini, ini akan di hold. Kemudian ketika dia terjadi breakout lagi, stop loss-nya dinaikin. Tadinya stop loss di sini, stop loss naikin. Kayak gini terus. Breakout lagi, stop loss-nya dinaikin lagi. Jadi trailing stop, jadi cuan. Naikin lagi terus, jadi cuan kayak gini. Ya, jadi ini jadi trailing stop loss, jadi cuan. Nah, sekarang teman-teman, kita super tradernya agak-agak kita modif dikit nih teman-teman ya. Jadi kalau di tahun sebelum 2020 ini kita ada koreksi kayak gini benar-benar santai. Maksudnya benar-benar kayak udah nggak apa-apa, biarin aja karena trennya pada waktu itu sebelum tahun 2020 itu volatilitasnya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi ketika di sini ada konsolidasi ya udah nggak apa-apa, hold aja, habis itu dia naik lagi dan seterusnya. Ketika kita pelajari ini, ketika kita terapkan ini di tahun 2020, ternyata setelah jalan, ini 1 kali jalan, 2 kali jalan, ya 2 atau 3 kali jalan gitu, kita banyak menjumpai saham-saham yang udah di sini, ini jatuhnya tuh lumayan dalam, meskipun setelah itu naik lagi. Nah, hal itu terjadi kapan? Hal itu terjadi pada bulan Mei di sini. Saya coba bersihkan chart saya dulu yang ini. Tadi kecampur yang investasi. Sekarang saya akan share untuk yang trading ya. Ini di bulan Mei kayak gini. Nah, yang kedua di bulan
September, ada 3 kali malah, 1, 2, 3 di sini. Jadi ketika kita masuk ke bulan Mei waktu itu, kita ada sedikit super trader, kita belum banyak super trader. Tapi karena di sini untuk bulan Juli, Agustus udah mulai banyak naik, tren sudah mulai menguat cepat ya. Kita udah mulai banyak saham-saham super trader di sini. Dan waktu itu saya memang antisipasi IHSG bisa jatuh di September, Agustus, September. Ini saya antisipasi IHSG bisa jatuh, tapi tahun-tahun sebelumnya ketika IHSG jatuh, itu yang jatuh tuh blue chip-nya aja, blue chip jatuh, second liner-nya tuh nggak terlalu kedampak gimana. Cuman kalau tahun-tahun lalu itu IHSG jatuhnya dikit, nggak sampai yang jatuh banyak gitu. Nah di tahun 2020 ini sangat berbeda sekali, di mana ketika IHSG jatuh dibanding turun untuk saham-saham blue chip, second liner, third liner semuanya ikut keseret, turun semuanya. Jadi kita belajar dari pengalaman yang terutama di bulan September. Mei kita nggak terlalu gimana, kita masih banyak swing trading. Jadi di sini April sampai Mei kita masih banyak swing trading. Nah memasuki Juli sampai dengan September ini kan kita banyak super trader. Dan waktu itu di bulan September saya masih ingat 9 September di sini. Ini 9 September waktu itu kita ada banyak sekali udah cuan saham-saham super trader terus jadi cut loss. Kenapa? Karena kondisi tahun 2020 beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulannya gimana teman-teman? Bagaimana dengan kondisi saat ini ya? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita seperti mengulang, ini kayak bulan April Mei, ini kayak di sini nih. Ini di sini. Ini konsolidasi. Terus kemudian ini di sini naik, ini sama, ini di sini naik. Kita seperti mengulang kondisi beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi IHSG saat ini bagaimana. Artinya di tahun 2020 ini, kalau misalkan kita waspada IHSG bisa terkoreksi, kita juga harus alert dengan saham-saham second liner kita. Nah, IHSG kalau saya perhatikan, dalam jangka pendek ini ada satu resisten yang lumayan kuat ya. Jadi resisten 5.800 sampai 6.000 ini kuat. Nah, kita lihat monthly chart-nya bagaimana. Monthly chart IHSG ini juga lagi kena MA50. Kesimpulannya IHSG sebenarnya udah agak-agak capek naiknya dalam 2 bulan ini. Kalau masih bisa dikasih naik sekali lagi itu di bulan Januari itu mentok di level sekitaran 6.300-an itu udah waspada profit taking. Nah, maka dari itu teman-teman kita juga ngelihat untuk daily-nya gimana. Daily-nya IHSG kemarin tuh udah turun banyak banget di tanggal 30 November. Tapi kita belajar dari masa lalu juga, meskipun udah turun, di sini udah turun dalam, bukan berarti terus nggak ada turun lagi. Perhatikan di sini, ini ada turun 2 kali lagi. Meskipun endingnya nggak akan bablas jatuh. Perkiraan saya ini bakalan koreksi dikit 1-2 hari, terendah sekitaran 5.600, udah naik supportnya. Kemarin 5.500, sekarang terendah 5.600. Ya sejelek-jeleknya 55 lah. Tapi kayaknya nggak bakalan sampai di situ. Ini 56 supportnya udah naik MA-nya. Nah, jadi teman-teman, aku ulang lagi untuk IHSG pekan depan masih akan berpotensi untuk volatile. Kalau naik ya bagus. Kalau naik, justru saya malah akan lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena profit taking si big caps itu belum cukup. Mereka beli dari bawah ya di sini di September. Kenapa ini IHSG bisa mantul kenceng? Mereka borong big caps, big fund borong. Ini di sini mereka borong lagi. Udah dapat cuannya lumayan banyak nih. Kalau IHSG naik 21%, artinya ini mencerminkan saham-saham blue chip kayak BCA dan kawan-kawan ini juga naiknya udah kenceng gitu. Apalagi yang second liner. Nah, artinya big fund mereka mau profit taking juga, dan saya merasa kok kayaknya cuman sekali jatuh ini nggak bakalan cukup gitu. Jadi saya melihat kenaikan selama 4 hari terakhir yang hijau-hijau merah-merah ini, saya melihat ini seperti semacam markup gitu. Pantulan yang short term aja, jangka pendek. Saya melihat IHSG masih berpotensi untuk terfluktuasi dalam range ini. 5.600 sampai 5850 di sini ya. Jadi 5.500 sampai 5850.
nggak akan bablas kayak ini, arahnya masih tetap naik, cuman saya mau wanti-wanti aja teman-teman, be very careful dengan pergerakan beberapa hari ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketika kita berhati-hati dengan kondisi IHSG seperti ini, maka saya tidak hanya akan hati-hati untuk saham blue chip aja. Kali ini saya juga akan berhati-hati, kita EM Trade akan berhati-hati untuk saham-saham second liner juga. Nah, kalau untuk saham-saham second linernya, salah satunya sebelum saya ngebahas saham secara lebih detail untuk semua saham, kemarin sore kita ada jual, saya kasih contoh satu saham ya, SMRA, dan ini menjadi pertanyaan banyak sekali member kemarin langsung ditanya saham, itu langsung brul semua nanya SMRA, makanya ini aku bahas dulu pertama SMRA di sini ya. Oke, ini SMRA, kita high-nya terbeli di 845, saya edit dulu, kemarin ada sedikit salah tulis ya. Jadi ini nanti coach tolong dibenerin untuk backup chart-nya. Pertama kali direkomend memang 765 sampai 790, tapi terakhir di 26 November ini sempat kemarin boleh beli lagi 845 gitu. Saya cuma mau jelasin kenapa kita keluar SMRA. Kita keluar SMRA kemarin bukan karena SMRA ini jelek. Sebenarnya kalau Anda punya di modal bawah, ini adalah waktunya buat amanin cuan dulu. Kenapa? Karena saya melihat kondisi IHSG yang berpotensi untuk terfluktuasi ini bisa kalau Anda ketarik turun, SMRA-nya ketarik turun, dari cuan jadi rugi. Nah, pertanyaannya, kalau ada teman-teman yang masih mau nge-hold SMRA ini gimana? Yang posisi cuan boleh profit taking. Sebenarnya kemarin arahnya kita tuh kasih tahu untuk yang posisi cuan profit taking. Tapi ada juga yang beli di atas kan ya. Nah, yang beli ketika breakout di atas untuk SMRA ini, teman-teman jika masih mau nge-hold dan juga yang punya modal di bawah. Jika yang masih mau nge-hold, ini batas bawahnya adalah 785. Saya ganti supportnya ya, 785. Kemarin di artikel yang di broadcast itu 795 ya, beda-beda dikit lah, beti-beti lah ya. Jadi di 785 ini, oke, di 785 ini teman-teman, ini jadi satu batas gitu, batas support. Kalau sampai breaking down ini, support ini, stop loss terakhir ya di 760, ini masih sama sebenarnya. Kemarin kita keluar jualan itu untuk membatasi risiko, untuk mengantisipasi dia jatuh lagi. Nah, teman-teman yang masih mau nge-hold, batasnya ini ya, support 785. Di bawah itu ambrol jualan ya. Buat teman-teman yang misalkan udah jualan, nggak apa-apa, kita juga udah jualan untuk Ian Trade. Nah, untuk misalkan yang udah jualan, nanti kita akan infoin lagi kapan boleh buyback. Pertanyaannya yang punya modal di bawah gimana? SMRA yang punya modal bawah di angka 500-600-an dan rencananya untuk hold buat investasi sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Saya juga sama, saya juga punya modal bawah, saya lupa modal saya tepatnya berapa, mungkin nggak pas di 600-an, mungkin bisa di sini-sini, masih di stage 1, ini stage 1. Buat teman-teman yang memang berencana untuk investasi dan sudah punya modal di bawah, silahkan hold. Yang kita kasih warning lampu kuning adalah yang punya modal di atas, itu aja. Yang mau investasi masih nge-hold dengan catatan modalnya masih di bawah. Saya akan lanjutkan untuk saham-saham yang lain bagaimana. Nah, ini untuk investing dan trading teman-teman bisa lihat di SODP yang sebelumnya atau di video Investart ya buat teman-teman pemula. Ini adalah plan kita kemarin di tahun 2020 kita flashback ya. Plan kita untuk berinvestasi 80% itu di sini. 20% di trading, di mana kalau saran saya sekarang yang modal untuk investasi sebaiknya sudah penuh semua. Sebaiknya untuk modal investasi udah penuh semua. Nah, aku cuma mau bilang dulu, ini si Kalbe dan Unilever, kenapa dia sangat lelet sekali, bahkan tidak hanya Kalbe, Unilever, tapi saham-saham consumer good lainnya, ini lelet sekali. Kenapa? Karena saat ini Big Fund lebih tertarik pada saham-saham perbankan yang cyclical. Jadi Big Fund juga sekarang ini mereka masih banyak trading ya, saya lihat ya. Tapi tradingnya mereka bukan yang beberapa hari gitu. Tradingnya mereka beli di Maret, jual di Mei,
beli lagi nanti jual di September, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang punya saham-saham consumer good mesti lebih bersabar. ICBP artinya apa? I can be patient atau I cannot be patient. Kalau ICBP sih masih mendingan teman-teman, ya itu bercandaannya teman-teman saham kemarin. Jadi kalau ICBP itu masih mendingan, yang paling super slow banget itu Unilever. Jadi teman-teman saya kasih tahu dulu, untuk saham-saham ini jangan harap banyak untuk trading. Untuk ICBP, Indofood, Kalbe, Unilever, Gudang Garam, KLBF, ini kalau buat trading kurang cocok. Kenapa? Karena naiknya bakalan nggak kencang. Demikian pula BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, ada sih beberapa yang trading, tapi saya nggak nafsu kalau disuruh trading ini. Kita ada tradingin BRI hanya di bulan Maret kemarin, itu di mana BRI dalam 3 hari naik 30%. Ya, jadi dalam 3 hari itu naik 30% dan itu fenomenal banget. Demikian pula dengan Telkom dan juga Astra International, teman-teman jangan harap ini semua buat cuan cepat gitu. TLKM dan juga HMSP kita sempat tradingkan, kita masih tradingkan, tapi ini kita juga manage ekspektasi bahwa gerakannya dua ini agak alon-alon atau slow ya. Jadi lebih ke arah investing aja. Oke, kemudian untuk saham-saham second linernya yang buat investasi, ini semuanya udah jalan, sebagian besar udah jalan teman-teman. Cuman Ramayana aja yang belum jalan, sabar ya, sabar. Jadi sekarang nggak banyak saham-saham yang masih di stage 1. Ramayana ini baru aja keluar dari stage 1-nya, perkiraan saya Desember ini juga dia bisa jalan bareng dengan saham-saham kertas gitu. Nah, aku ingetin lagi untuk 80%, 20% masih berlaku saat ini, dan 80% ini sebaiknya udah dipenuhin sekarang ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Oke. Untuk trader, sekali lagi aku ingetin, ini aku nggak ulang lagi, tapi aku keluarin lagi presentasi ini karena penting sekali. Jadi trader jangan sampai karena stop loss, karena naik turun dalam jangka pendek langsung jantungan, deg-degan, stres, itu tandanya kebanyakan masukin duit buat tradingnya dan mentalnya belum siap. Start small dulu aja, 20% dari total modal saham saat ini. Mungkin Anda bilang, wah, ini investing udah nggak boleh banyak nih, boleh nggak sih aku investingnya kayak 50% aja, 50% trading, terserah, pokoknya tuh semuanya tergantung mental Anda. Jadi ketika saya nge-live di Instagram, ada yang waktu nge-live tuh Pak Gunawan atau siapa ya dulu ya, bagus banget. Jadi ketika saya bisa kasih arahan tentang money management, saya tanya beliau, oh kalau segini, angka segini siap nggak? 500 juta, gini siap nggak? Segini siap nggak? Beliau bilangnya, terserah kamu aja. Pokoknya seringkali ketika saya menjumpai teman saya yang minta arahan juga, mereka akan bilang, terserah kamu aja, samain Ellen punya aja. Nggak bisa samain kayak punya saya. Kenapa? Karena mentalnya beda, pengalamannya juga udah beda gitu ya. Jadi secara profil resiko juga udah beda. Gampang banget mau tahu kita siap atau enggak. Saya tinggal tanyain aja. Anda bisa tanyain diri Anda sendiri. Kalau misalkan nih ya, beli di angka sekarang, rugi 10%, uangnya hilang 10%. Siap nggak? Oh, nggak siap. Deg-degan. Kalau Anda sempat diem mikir 1, 2, 3 detik, itu artinya nggak siap. Berarti uangnya turunin. Sampai Anda ngerasa kayak ketika nanyain diri sendiri, kalau duit gue hilang segini, turun segini, siap nggak ya? Ah, nggak apa-apa deh. Nah, itu berarti angka yang pas. Jadi, trading itu sangat penting sekali ketika kita mulai dengan angka yang secara mental pas buat kita. Oke, ini adalah sektor finance, teman-teman. Kita review untuk per sektornya ya. Kita review, sekarang saya review untuk sektor finance dulu. Sektor finance dari bulan Oktober kemarin ini udah naik 26%. Persis kan seperti yang saya bilang tadi, kenaikannya mirip kayak IHSG. Karena IHSG kita ini digerakin oleh saham-saham big caps di finance terutama. Dan juga ini dari November kemarin udah naik 15%. Big Fund itu mereka kemarin sempat beli, udah cuan 26%, kira-kira apa yang akan mereka lakukan supaya kinerja portofolio reksadananya bagus.
kalau fund manager pastinya mereka akan profit taking dong, merealisasikan keuntungannya supaya kinerja dari reksadana mereka juga bagus. Itulah yang disebut dengan window dressing ya. Itu yang disebut dengan window dressing. Tapi melihat proyeksi perekonomian tahun 2021 dari fund manager, semuanya bilang bagus, saya rasa mereka nggak akan buang semua. Jadi banking hanya akan turun dikit aja. Saya akan langsung review untuk saham-saham banking. Saya akan langsung review buat saham-saham banking, teman-teman. Terutama Anda yang pengen investasi, ini bank yang paling ini bahkan perusahaan yang bisa dibilang paling kuat ya di Indonesia ya, paling solid gitu. Oke. Saya buka untuk investing chart-nya supaya angkanya sama. Buat trading dan juga buat investing ya. Nah, perhatikan di sini. Ini plan kita yang kita post di menu fundamental. Kalau yang udah ngetes untuk mTrade yang versi 2 yang baru, itu di menu konten. Perhatikan di sini. BCA untuk rentang waktu sekitaran 4 bulan ke depan sampai pokoknya di tahun 2021 itu upside-nya bisa sampai 40.000. Tapi dalam jangka pendek 33450 ini jadi satu resisten yang sangat kuat sekali. Nah, kalau saat ini BCA gimana? Saat ini BCA dia bergerak dalam range 3300 33.300 33.300 sampai dengan range 31.000. Jadi ini dia akan zigzag dulu di sini selama beberapa hari. Baru kemudian dia lanjut naik lagi. Ya, jadi kemungkinannya nanti di bulan Maret 2021 kuartal 1 itu bisa mencapai angka 40.000. Nah, maksimal untuk investingnya untuk BCA ini di angka 33.000. Ini udah ada semuanya di investing journal table. Kita udah bagiin buat teman-teman semuanya. Untuk kinerja fundamental nanti saya share juga ya teman-teman ya. Oke. Ini saham Bank Mandiri. Bank Mandiri sekarang secara teknikal di monthly dia udah kena resisten 6.700 MA50. Jadi akan sangat wajar sekali jika ada koreksi jangka pendek. Buat investor yang masuk sekarang, jujur kata harganya udah nggak murah lagi. Maka dari itu tadi saya bilang secara money management itu udah nggak boleh all out untuk saham-saham big caps ini ya. Kalau Anda punya sisa dikit, misalkan modal untuk investasi untuk ini misalkan 100 juta, Anda punya sisa 10-20 juta, nggak apa-apa. Anda udah beli di bawah-bawah gitu waktu yang rajin ikutan saya nge-live atau rajin ikutan yang trade, ini dapat di bawah-bawah sini, sekarang mau beli sisanya nggak apa-apa. Tapi kalau all out udah jangan ya, udah nggak boleh. Nah, perhatikan di sini untuk saham BMRI ini sendiri, dia dalam jangka pendek akan bergerak dalam range 6.300 sampai 6.800. Dia akan tiktok di situ, zigzag di situ ya. Sebelum kemudian dia akan lanjut ke resisten yang berikutnya. Jadi ini target kita Desember masih 7.000 ya, jadi nggak jauh targetnya karena ini akan sideways dulu. Kemudian BBRI, ini kita sempat dapat di harga termurah di September kemarin, yaitu di angka 3.000 ya, di angka 3.000, 3.010 ini kita dapat sekitaran itu. Sampai 3.000 berapa kemarin di September saya lupa range-nya. Ini tolong dikasih range ya coach ya, jadi nggak mungkin di satu angka ini aja, tolong dikasih range waktu itu ada di rekomend di angka berapa sampai berapa buat catatan. Perhatikan teman-teman, hati-hati juga untuk BBRI, makanya saya bilang jangan trading. Jangan trading BRI ini di angka 4.500, ini resisten sangat kuat sekali. Ini resisten
yang didapat dari high pada bulan Juli 2019 dan Januari Februari 2020. Jadi BRI dalam jangka pendek ini akan consolidating dulu. Range konsolidasinya BRI ini di angka berapa? Kalau BRI dia akan konsolidasi antara 4.000 sampai 4.400. Range-nya lumayan lebar, 4.000 sampai 4.400 di sini. Nanti kalau range-nya sudah berubah, kita akan infoin lagi. Jadi short term, teman-teman jangan trading untuk BRI ini. Oke. Kemudian yang terakhir BBNI. Yang terakhir BBNI. Meskipun BBNI secara valuasi terbilang paling murah, sekarang BBNI juga dia udah kemarin naiknya di November udah two steep banget. Udah mulai agak-agak kemahalan secara harga, teman-teman jangan all out untuk beli ini buat investasi, udah agak-agak ketinggian ya. Jadi yang baru masuk sekarang, baru masuk trade kayak seminggu 2 minggu ini dan mau investasi, boleh sih, tapi angkanya jangan kegedean ya. Jadi investasinya udah nggak bisa yang banyak-banyak lagi. Bahkan ada kemarin yang bilang mau keluarin deposito, tambahin modal, stop, please stop gitu. Jadi ada waktunya saya ngegas, ajak teman-teman untuk berani, ada waktunya saya ngerem, dan ini SODV pertama kayaknya di mana saya ngerem teman-teman gitu. Oke, ini untuk valuasinya. Valuasinya yang masih terdiskon apa aja? Saham-saham blue chip yang masih terdiskon. Out of topic dari banking dikit ya. Ini beberapa yang valuasinya masih discounted banget ya. Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat untuk maksimal belinya. Ini yang udah ada di tabel ini. Kita juga sering share ke teman-teman. Dan maksimal size ini maksudnya gimana? Berapa persen dari total portofolio? Terus ini untuk banking, perbandingan untuk bank buku 4 ya. Ada BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Untuk investasi jangka panjang jangan keluar dari 4 perbankan ini. Jadi kalau untuk investasi, kalau untuk trading justru malah jangan pilih ini gitu. Ini untuk investasi jangka panjang. Tetap BCA paling kuat, nomor 1. Dan yang lainnya kejar-kejaran lah ya. Kalau BNI ini yang paling laggard, tapi ini dia udah mulai ada perbaikan secara manajemen, CKPN-nya juga dinaikin di tahun 2021, nanti juga bakalan bagus. Untuk NPL paling kuat BCA, maka dari itu BCA susah turun. Sekarang BCA kemarin sempat dikasih turun, konsolidasi ya ini ada zigzag, ini jadi kesempatan buat Anda yang belum dapat buat investing. Intinya kalau Anda nanya saya masih boleh nggak sih beli ini buat investing? Jawabnya adalah masih boleh, tapi ada tapinya. Modalnya udah nggak boleh terlalu agresif. Nah ini ada PB Band untuk BCA, melihat valuasi dari PBV dan juga PER sebenarnya ya. Kalau yang ini tadi dilihat dari PER-nya. Ini udah nggak bisa dibilang murah secara valuasi karena memang dia sangat premium sekali. BNI aja yang paling terdiskon ya. Ini BNI yang ini BMRI, BNI, kemudian yang ini tadi BRI. Jadi sorry, ini mouse saya geraknya agak cepat. BRI dan BCA ini udah termasuk agak-agak mahal secara PB, udah di atas average gitu. Sedangkan kalau untuk BBNI ini masih murah ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana dengan consumer goods? Consumer goods ini yang paling alon-alon, yang paling nggak jalan. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang big fund lagi mau trading mereka. Tradingnya bukan trading yang harian gitu. Mereka lagi mau dapatin keuntungan dari market yang volatile. Jadi mereka juga menyesuaikan strategi dengan kondisi market rupanya. Kondisi perekonomian. Ketika mereka melihat perekonomian ini belum terlalu stabil, mereka lebih memilih untuk meminimalkan resiko dengan profit taking jangka pendek. Kalau jangka pendeknya buat big fund itu beberapa bulan, ya. Jadi biasanya mereka tuh nge-hold lama, tapi mereka melakukan beberapa profit taking kayak gini.
Jadi mereka untuk bisa profit taking kayak gitu, mereka masuk ke saham yang lebih siklikal, yang lebih cepat gerakannya, yaitu saham-saham perbankan. Perkiraan saya di tahun 2021 nanti udah nggak terlalu bumpy lagi secara perekonomian. Kalau perekonomian udah membaik, maka consumer goods lah yang akan jalan. Sekarang consumer goods lagi lagging karena dianggap defensif. Defensif itu artinya tidak banyak pergerakan, tidak banyak fluktuasi, sehingga untuk trading juga cuannya dikit. Tapi nanti di akhir tahun ini memasuki tahun 2021 itu consumer good bakalan mulai jalan. Jadi teman-teman yang udah mulai nggak sabar dengan saham-saham seperti Unilever, ICBP, GGRM, HMSP itu mulai bisa jalan, termasuk Kalbe Farma. Dan Kalbe Farma ini dapat keuntungan dari mata uang rupiah yang menguat. Oke. Sekarang kita lihat ya, untuk sigaret sendiri sebenarnya agak-agak tertekan COVID-19. Ini juga secara fundamental saya udah sering jelaskan beberapa kali. Fundamentalnya HMSP dan GGRM ini masih bisa cuan meskipun agak-agak turun dibandingkan dengan tahun lalu. Dan GGRM ini dia menguasai pangsa pasar, malah justru pangsa pasarnya semakin lebar sejak COVID-19 ini. Nah, sekarang gimana dong kalau buat investor dan tradernya ini masih boleh masuk enggak untuk si GGRM ini? Masih boleh investasi enggak buat GGRM? GGRM sejak tanggal 2 Desember kemarin ini dia breakout dari MA 200 dan juga breakout dari pola double bottom-nya yang menjadi batas akhir dari satu si HMSP. Sorry, salah ngomong. Ini HMSP ya. Nah, meskipun demikian, HMSP ini gerakannya tidak akan secepat saham-saham second liner. Jadi kalau kemarin kita ada beli untuk swing trading pun, teman-teman harus manage ekspektasi bahwa si HMSP ini gerakannya agak alon-alon. Nah, untuk HMSP ini, teman-teman, resisten pertama untuk trader di angka 1770 ini bisa menjadi area yang mulai rawan-rawan profit taking gitu ya. Nah, kalau untuk investor kita batasin maksimal belinya itu di angka 1655. Dan waktu itu kita tulis perkiraannya di akhir November. Ternyata ini November udah lewat ya, dan beneran waktu itu kecapai di awal Desember, beda-beda dikit ya. Jadi 1655 itu udah maksimal buy untuk investing. Ini udah maksimal buy untuk investing. Pertanyaannya gini, lah sekarang beda dikit nih 1690, boleh beli nggak? Investing tuh harganya beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Ya udah, kalau teman-teman emang masih mau beli ini, lebih ke money management sebenarnya. Nominalnya dikecilin. Terus kalau GGRM gimana? Upside-nya untuk HMSP secara jangka panjang udah dibahas juga ya teman-teman ya di ini di investing journal yang kita post di artikel. Oke, untuk GGRM sendiri polanya juga mirip dengan HMSP. Nah, ini dia justru belum breakout. Kalau GGRM dia lagi nunggu breakout di 45.100. Ini ditulis angka 47.000 maksimal buy untuk investasi jangka panjang. Sebenarnya sih teman-teman, kita nggak hanya berpatok pada harga aja ya, tapi kita harus ada money management juga. Sekarang teman-teman masih beli, kalau mau beli ini masih boleh. Jadi ini yang boleh agak-agak banyak di sini ya. Jadi jangan di banking. Untuk upside-nya di akhir tahun mungkin sekitaran Desember 2020 ini terlalu cepat ya. Akhir tahun perkiraan saya untuk GGRM sekitaran 48.000 aja. Ini saya update untuk 50.000 upside-nya ada di bulan sekitaran Maret 2021. Ya, ini jadi diupdate karena dia geraknya lebih lambat dari perkiraan kita. Ini nanti kita akan update juga kalau misalkan dia bergerak lebih cepat atau lebih lambat gitu. Maksimal buy-nya untuk investing saya update aja, sekarang masih bisa beli
Maksimal buy-nya di 46.000 untuk investing. Tolong coach diganti ya. Jadi sekarang masih bisa beli nih. Oke, pas di MA 200 juga. Kemudian kita akan lihat untuk ICBP. ICBP ini upside-nya masih sangat tinggi dan fundamental perusahaannya juga masih bagus untuk ICBP. Cuman memang seperti yang saya bilang tadi, Big Fund lagi masih interested dengan banking. Jadi ya mereka masih trading banking, ya kita yang investasi ini mesti lebih sabar gitu. Boleh beli sampai level berapakah untuk ICBP ini? Kebetulan di sini nggak ditulis, nanti kalau misalkan beda-beda dikit dengan investing jurnalnya, cincai ya, jadi 10 ribuan, sekitar 10 ribu sampai 10,5 ini maksimal untuk investingnya. Coach tolong nanti ditulis ya di backup chart ya. Oke, jadi ICBP masih boleh beli tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak juga. Unilever ini super slow banget dan ini dikasih harga lumayan murah dari beberapa bulan terakhir, bahkan dari bulan Mei ya. Ini sama murahnya dengan bulan Mei kemarin. Kalau yang mau investasi di sini boleh-boleh aja, tapi mesti harus sabar. Setidaknya sampai 2021 dia lagi berbunga. Jangan trading di sini karena lambat. Oke, secara fundamental nanti aku akan bahas saham-saham second liner juga ya. Secara fundamental ya teman-teman, untuk FMCG consumer good ini dia akan diuntungkan oleh daya beli masyarakat yang sudah mulai meningkat, inflasi udah mulai naik gitu. Jadi perkiraannya di awal 2021 ini gantian dia bakalan jalan, nggak cuman saham-saham big caps perbankan aja gitu. Untuk SIDO sendiri teman-teman itu PBV dan juga PER-nya SIDO ini udah tinggi, secara valuasi udah tinggi. SIDO hold aja ya, kalau SIDO jangan beli lagi. Untuk trading juga jangan dulu, kemarin trading dia sempat turun. Nah ICBP perhatikan ini PB band-nya ICBP ini lumayan masih murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini masih dari data yang kita kumpulin ya, kita coba bikin chart seperti ini masih murah di bawah angka 4 dan kemudian untuk Unilever ini juga masih di bawah rata-rata. Jadi garis kuning ini adalah rata-ratanya. Nah, kalau Unilever kita bilang PB di angka 40 murah, orang-orang bisa bingung gitu, kok PB di angka 40 murah, tapi kita ngebandinginnya tuh dengan historikalnya dia, jangan dengan saham lain karena memang dia super sultan banget. Nah, kalau teman-teman cari saham sultan yang PB-nya masih murah juga, 1,5 ini, PB-nya masih murah banget, yaitu si Gudang Garam. Gudang Garam ini masih boleh, tadi secara teknikal juga masih boleh ya, kesimpulannya buat investasi masih bisa. Ini Kalbe Farma juga belum naik banyak untuk PB-nya, tapi harga sahamnya juga itu pelan-pelan banget. Nah, infrastruktur sekarang udah mulai jalan. Sekarang kita ke sektor infrastruktur, tapi dia naiknya belum cepat tuh ya. Jadi salah satu penggerak utamanya untuk infrastruktur ini adalah TLKM, di mana beberapa bulan yang lalu itu pada gemas nggak jalan-jalan TLKM. Sekarang kita lihat untuk valuasinya. Jadi ini ada pola double bottom juga untuk di PB band-nya TLKM, artinya dia sudah mulai naik dan masih akan naik gitu. Untuk TLKM kita coba perhatikan di sini. Nah, ini TLKM, saya akan gambar untuk path-nya. Coach, gambar-gambar saya yang belum ada di backup chart, tolong digambar di backup chart. Oke. Ini TLKM dulu sempat trading ya. Saya pakai yang bersih ini aja. TLKM dia bakalan bergerak dalam range 3.200 sampai 3.500. TLKM itu 32 sampai 35. Jadi di angka ini.
Nah, teman-teman, kesimpulannya apa? Buat teman-teman yang mau beli, TLKM di 32 ini termasuk murah dalam jangka pendeknya. Tapi sekali lagi, better ini buat investasi ya, teman-teman ya. Udah nggak bisa dibilang sangat murah sekali. Waktu itu di Oktober, September, November itu saya sangat aktif sekali. Kita Mtrade sangat aktif sekali ngomong beli. Dan banyak yang, aduh kok lambat turun. Sekarang udah naik kencang. Nah, kesempatannya buat yang sama sekali belum punya, dan if you are okay dengan saham-saham yang non-syariah, HMSP dan GGRM ini sisa, benar-benar sisa. Habis itu nanti dia juga akan jalan gitu. Oke, kita balik lagi ke sektor infrastruktur. Astra International, sektor miscellaneous, ini bakalan naik juga di akhir tahun ini, di awal 2021, karena tadi saya bilang ya, untuk permintaan untuk mobil akan semakin meningkat, daya beli masyarakat juga akan semakin meningkat. Ini PB-nya sangat murah sekali, valuasinya masih murah. Untuk Astra International, secara teknikal, dia gimana gerakannya si ASII? Jadi yang mahal tuh perbankan itu udah mahal. Nah, kalau Astra International, dia akan bergerak dalam range dalam jangka pendek. ASII ini dia bakalan gerak dalam range ini ya. Aku akan kasih kotak 6.000 sampai dengan 5.300. Jadi dia 5.300, 6.000 zigzag di sini ya, sebelum dia breakout lagi. Kesimpulannya semakin dekat di angka 5.200 ini semakin murah. Semakin murah dan udah jadi support banget buat teman-teman yang mau investasi. Pekan depan masih bisa turun nggak? Kalau perkiraan saya, pekan depan ini masih bisa dikasih diskon sampai ke 5.200, boleh tuh kalau mau beli buat investing. Investing tuh rentang waktunya minimal 1 tahun, bisa sampai 3 tahun gitu. Jadi buat yang nggak sabar untuk ngehold lama, berarti trading. Trading modalnya juga mesti diatur, jangan gede-gede. Oke, sekarang kita mau bahas untuk saham-saham properti. Untuk properti sendiri, ini kemarin naik kencang di bulan November. Oke, aku mau flashback lagi ke tanggal 9 September di mana IHSG lagi jatuh-jatuhnya. Saya masih ingat banget waktu itu ada satu seminar bareng dengan satu sekuritas di mana aksesnya juga kita buka untuk member. Ya barangkali ada yang ngikutin. Tanggal 9 ini kan mulai jatuh IHSG ya. Sekarang kita lihat untuk properti konstruksi. Nah, waktu itu saya ada bahas di online seminar sore hari itu, pas banget marketnya lagi jatuh, dan waktu itu kita lagi sibuk-sibuknya untuk menenangkan member yang panik, user yang panik. Tepatnya di sini nih. Di sini saya bahas tentang properti dan konstruksi, beli SSIA, apalah dikala belum jalan, sama sekali belum jalan, dan semua lagi masih pada panik-paniknya. Habis itu naik, habis itu turun lagi, bikin galau lagi. Ini namanya di stage 1. Waktu itu properti konstruksi masih di stage 1, orang-orang masih pesimis dan takut, tapi saya nggak tahu apa ada di antara Bapak Ibu yang sekarang masih punya di modal-modal bawah dalam stage 1 seperti ini. Contohnya, kalau BSDE, itu stage 1-nya di bawah angka 900, itu stage 1. Nah, apa yang dilakukan jika Bapak Ibu punya di angka di bawah stage 1, saat ini Anda boleh santai-santai, Anda boleh ngehold. Kalau SMRA, di bawah stage 1 itu di bawah 700, itu termasuk stage 1. Kemudian untuk CTRA, itu di bawah 800 itu stage 1, kemudian untuk P1 di bawah 440 itu stage 1. Jadi Bapak Ibu yang punya di stage 1 di bawah harga-harga yang tadi saya sebut, sekarang Anda boleh tenang, boleh santai. Maksudnya gimana? Kalaupun Anda nggak jual saham ini masih bisa naik sampai dengan nanti sekitaran kuartal 1 semester 1 tahun 2021 masih bisa naik, kecuali yang punya modal atas. Pertanyaannya gini pasti, modal atas kalau mau ngehold lamaan bisa nggak? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi mesti siap mentalnya, pasti kalau ada turun-turun gini
akan ada merah-merah dikit gitu. Kalau yang modal bawah, bantalan profitnya udah banyak. Kalau yang modal atas, Anda nggak siap mental dengan koreksi atau harga saham turun, better nge-swing aja. Jadi kita ada bagi untuk sektor properti ini, nggak semuanya kita hold lama. Contohnya kayak APLN dan juga ASRI setelah kita timbang-timbang kemarin, meskipun masuk ke super trader, kita lihat fluktuasinya tuh gila banget untuk APLN dan ASRI. Untuk APLN dan ASRI kita memutuskan next kita akan swing tradingkan aja gitu, dan ini termasuk yang cuan cepat. Nah, APLN modal di bawah 130 ini termasuk modal murah atau modal di stage 1. Pasti ada yang nanya, kalau mau hold lama boleh nggak? Saya pribadi bukan termasuk yang jual-jualan cepat karena saya punya mental udah biasa. Jadi misalkan beli di September kemarin ini sempat keseret turun di Oktober pun saya masih yakin karena pengetahuannya beda. Jadi teman-teman, sekali lagi, yang punya modal di bawah 130, kalau memang mental Anda kuat dengan bumpiness kayak gini, boleh di hold. Kalau Anda nggak kuat mental, boleh swing trading aja untuk APLN dan ASRI. Untuk sektor properti, kita melihat untuk yang gerakannya bumpy, APLN, ASRI, LPCK, LPKR, ini bisa banget buat swing trading. ASRI ini cakep banget pattern-nya, ada pattern flag, dia masih bisa naik. Nah, kita lihat untuk LPKR, saya balik ke ASRI sebentar. ASRI modal di bawah 165 itu modal stage 1. Kalau Anda mau ngehold dan kuat mentalnya nggak apa-apa. LPKR, LPCK kebetulan kita waktu itu nggak beli karena udah terlalu banyak juga saham properti ya. Jadi ini kita swing tradingin untuk LPKR dan juga LPCK. Saya cuma mau kasih tahu untuk 4 saham terakhir yang saya sebut LPKR, LPCK, APLN, ASRI itu gerak cepat, high return dalam jangka pendek dan high risk. Jadi buat Anda-Anda yang nggak siap dengan fluktuasi, BSDE, kemudian SMRA, CTRA, ini lebih gerakannya nggak bikin jantungan, nggak terlalu agresif gerakannya. Misalkan Anda mau minta saya pilihin satu aja, itu BSDE. Ya sekarang lagi sideways semuanya. Jika nanti breakout lagi di atas 1100, BSDE yang belum punya boleh beli ketika breakout. Itu lebih enak, gerakannya akan lebih cepat. BSDE di atas 1100. Saya akan update untuk resistennya di sini ya. Oke, BSDE jangka pendek dia akan bergerak dalam range 1040 sampai 1100. Ini supportnya aku naikin dikit, 1040. Support 1040. Dia bergerak zigzag dengan range sampai 1100. Naik di atas ini yang belum punya boleh beli. Kalau yang masih punya, BSDE kita masih ngehold banget. SMRA ini dia akan bergerak zigzag dalam range ini. Tadi saya udah bilang 785 sampai 855. Jika Anda masih mau ngehold selama di atas 785 nggak apa-apa. Oke, kemarin kita jual untuk antisipasi aja ya, karena modalnya modal atas kemarin. Terus kemudian CTRA, dia juga akan masih bergerak zigzag atau konsolidasi dalam range 900 sampai 975. Ini resisten aku turunin dikit. Jadi breakout dari 975 ini dia akan lanjutin uptrend ya. Akan lanjutin uptrend dengan upside kemana? 1120. Aku perkirakan ini bulan Desember, tapi nanti kalau misalkan ada percepatan atau perlambatan, kita akan update lagi. Misal Desember belum kelar dia udah kecapai, ya kita akan update lagi. Gitu ya. Oke, nah ini Cetra masih ada upside, cuman aku mau warn juga buat teman-teman, ini ada satu pola head and shoulders kecil, kalau misalkan turun di bawah 900 out buat short term tradernya. Buat trader yang punya modal atas, kayak ini kan kemarin kita sempat TikTok ya, keluar beli keluar gitu ya. Ini kalau di bawah 900 out gitu. Yang modal bawah gimana? Yang modal stage 1, Anda mau ngehold boleh, Anda mau ikut jualan juga nggak apa-apa, profit taking. Oke, itu untuk sektor properti, dan sekarang saya mau bahas untuk industrial, di mana di 9 September waktu itu aku ngebahas SSIA karena dia punya proyek Subang yang sangat bagus banget, dan pelabuhan Patimban ini sangat bagus banget sampai 2021. Untuk SSIA ini dia juga masih akan bergerak zigzag dalam range 540 sampai 600.
dia masih akan sideways di sini. Perkiraan saya ini normal aja karena dia turunnya juga nggak ada volume di sini. Yang masih punya masih ngehold, yang belum punya better belinya nanti nunggu breakout 595 aja atau ketika kita remind lagi. Ketika remind lagi, ini kan pas di harga beli, pas di harga beli kita di sini. Mau beli boleh nggak? Boleh-boleh aja sih, cuman mesti siap ini kalau sideways agak-agak nunggu, nggak langsung secepat pas breakout. Oke, kita akan move ke DMAS. DMAS ini untuk properti residen, properti industrial. Ini jatuh kenceng kemarin karena apa? Ini udah kejual ya, karena habis bagi dividen ya, bagi dividen gede. Jadi kita ke depan akan hindari saham-saham yang cenderung bagi dividen gede ya. Jadi kalender dividen kita akan perhatikan. Nah, ini kemarin kita keluar karena antisipasi dividen dan teman-teman habis dividen itu terus dia jatuhnya dalam banget ini di sini. Jadi maka dari itu saya bilang dividen itu bukan return yang dikejar oleh trader. Ya, 7%. Kalau yang udah terlanjur masih punya, Anda udah dapat dividen 9%, jatuh 7%, ya udah nggak usah terlalu stres lah. Masih cuan 2%. Gimana, bakalan naik nggak? Masih bisa naik ya, di MAS masih oke kok dia. Secara fundamental dia juga yang paling big caps di industrial. Kemudian yang second liner-nya atau bisa dibilang second or third liner, BSDE ini masuk watchlist kita banget ya, dan bahkan ini kemarin kita udah beli. Ini teman-teman sekarang sih masih sideways untuk si BSDE ini. Supportnya di angka 182 untuk support jangka pendeknya. 182 di sini ya untuk best ya, ini untuk bestnya. Dia masih akan zigzag di sini 182 sampai dengan 195. Nah, kalau dia naik sampai ke level 200 ini patternnya cakep banget, cup with handle. Ini potensi jalan, ini kandidat saham ARA. Saham yang bisa breakout sampai 24% gitu. Cuman teman-teman harus sabar. Ini kelihatan banget akumulasinya cakep, tapi harus sabar. Ya, jadi untuk mau aman ya belinya dekat 183-an aja, nawar-nawar di situ. Terus apa lagi ya? Kija, satu lagi nih. Ini juga kandidat saham yang bakalan larinya cepat ya. Kita udah sempat beli, kemudian waktu itu ada sempat cut loss gitu, kita tetap masukin ini sebagai watchlist ya. Jadi untuk Kija breakout di atas 220 kita akan ambil. Nah, cara belinya gimana sih? Kalau breakout tuh nunggu market tutup atau nunggu pas real time? Kita selalu real time. Jadi begitu aktif kita akan kasih tahu untuk beli. Dan sekarang kita juga udah nggak sampai harus nunggu konfirmasi breakout gitu, nggak. Kita ngelihat kalau frekuensi udah cukup tinggi, meskipun dia belum breakout, deket-deket gitu kita udah beli supaya dapat harga lebih baik. Nah, itu bedanya juga dengan 2020 dan 2019-2018. Kenapa? Karena kalau tahun-tahun sebelumnya kita nunggu konfirmasi breakout tidak masalah. Habis itu naiknya lebih steady. Kalau sekarang kita nunggu konfirmasi breakout, harga udah sampai 230, misalkan naik kenceng, habis itu ditarik turun kayak gini. Waduh, jadinya kena cut loss deh gitu. Makanya akhir-akhir ini kita banyak yang nyolong start gitu. Nyolong start untuk masuk dan nyolong start untuk keluar juga. Contohnya nyolong start untuk keluar gimana? BRIS dulu masuk di sini, kita langsung keluar di sini. Padahal kita tahu kalau Marubosu besok masih bisa naik lagi. Kenapa? Namanya aja nyolong start keluar. Kita keluar sebelum yang lain keluar, sebelum harga sahamnya benar-benar jatuh. Oke, sekarang kita lanjut untuk sektor yang lainnya. Ini nanti tolong di kopas aja di e-book ya, teman-teman ya. E-booknya kalau buat IM Trade, tolong dinaikin di menu fundamental. Ya, jadi dinaikin di menu fundamental. Kalau M-Trade yang baru di menu konten. Oke. Nah, ini pertumbuhan triwulan untuk rumah. Oke. Buat yang beli SMRA modal bawah dan masih mau ngehold untuk investing, nggak usah khawatir. SMRA itu penjualannya sangat bagus sekali. Habis rilis satu project di Bogor, 17 Oktober kemarin, dan laris manis Tanjung Kimpul sampai 1 triliun kayaknya dia punya revenue gitu. Nah, ini dua yang paling kuat. BSDE SMRA untuk residensial ya. Ini sayang CTRA nggak dicantumin, nanti bisa dikopas ke
e-book itu khusus untuk member, khusus untuk IM-Trade. Mohon maaf buat teman-teman yang nanti sore ikut itu Anda nggak bisa dapetin lagi karena untuk ya ini untuk teman-teman M-Trade ya. Jadi bisa dilihat di menu fundamental. Nanti kita akan upload di situ, bukan di email lagi. Coach tolong diperhatikan. Oke. Nah ini juga untuk properti yang gede-gede yang bagus. Perhatikan sampai batasnya di sini. Yang ini sahamnya bergerak volatile. Yang ini lebih steady. Ya ini bisa diupdate nanti untuk FA-nya karena banyak banget, nggak keburu. Sekarang kita lihat valuasi. Perhatikan valuasinya sudah mulai merambat naik. PB-nya sudah mulai merambat naik. ASRI yang dulu murah banget 0,25 di bulan September, Oktober, kalau teman-teman dengerin di IM-Trade kita aktif banget bahas ini, sekarang udah mulai naik sampai 0,47. Masih oke. Masih bisa naik artinya. Cuman sekarang kalau saham-saham yang second liner ini, terutama ASRI dan APLN, LPKR, LPCK, ini untuk trading aja. Kalau yang ini mau ngehold untuk 6 bulan ke depan, masih bisa, modalnya jangan banyak-banyak. Sama seperti perbankan big caps tadi, modalnya jangan banyak-banyak. Jadi ini yang lebih stabil geraknya. Oke ya, secara valuasi masih murah, artinya big fund juga masih akan tertarik. Nah, sekarang saya mau kasih alert untuk construction. Construction saya mau kasih alert buat teman-teman. PTPP untuk M-Trade ini udah cuan sekitaran 52% super trader modal bawah. Jika Anda punya modal bawah seperti kami di 1050 sampai 1080, hold saja tidak apa-apa. Tapi jika Anda punya modal atas, sebaiknya profit taking dulu. Modal atas tuh di angka 1.400-an ini. Di atas 1.400 ini modal atas ya. Di atas 1.300 deh. Ya, ini profit taking dulu. Kenapa? Karena PTPP ini bakalan bisa turun. Pertanyaannya mungkin yang modal bawah boleh nggak jualan sekarang? Kalau Anda nggak siap mental dengan koreksi turun segini, silahkan jualan nggak masalah. Anda udah untung juga 50%. Tapi M-Trade masih akan hold ini. Potensi untuk profit sampai 100% masih ada gitu. Jadi kenapa saham konstruksi kita ada yang hold, ada yang jual, properti kita ada yang hold, ada yang jual, buat ngasih kesempatan trader yang suka beli jual, dan juga kasih kesempatan untuk Anda yang mau lebih lama, ya, mau lebih lama ngeholdnya itu. Jadi ini untuk swing trader mulai rawan profit taking. Pekan depan boleh jualan-jualan dulu. Kemudian Wika, kalau Anda punya modal bawah itu artinya sekitaran 1.400-an, itu Anda boleh hold. Tapi kalau modal Anda atas, boleh jual. Ini M-Trade udah jualan di sini. Ini buat swing trading, ini saham konstruksi yang kita swing tradingkan. Sekarang konstruksi yang kita super tradingkan, dua ini yang paling stabil. Super trader ini masih nge-hold, palingan kalau WSKT itu dia turunnya nggak banyak sampai 1.100 aja gitu. Oke, terus kemudian Adi ini masuk UMA, unusual market activity. Teman-teman kalau misalkan punya Adi ini boleh profit taking ya. Ini M-Trade udah jualan, ini harusnya di bersihin ya. Ini udah rawan banget dengan profit taking gitu. Oke, terus untuk WSBP dan Weton, WSBP kita kemarin masih nge-hold ya. WSBP ini bisa turun sampai 230 pekan depan dan that's normal. Kita akan nge-hold mungkin sampai 1-2 pekan lagi. Kemungkinan ya kalau misalkan keluar kita akan langsung kasih tahu. Nah, Weton ini gerakannya mirip banget dengan WSBP. Teman-teman boleh profit taking kalau punya Weton ini. Oke, untuk saham-saham yang bakalan mau jalan nanti saya akan kasih tahu ya. WG ini juga sama ya. WG itu mirip banget juga. Cuman kita nggak tradingin WG karena udah kebanyakan saham juga gitu.
Jadi kalau yang udah punya WSBP atau Weton ngapain masuk ke WG, sama aja. Ini juga rawan profit taking jangka pendek. Tapi short term aja, habis itu bisa naik lagi. Kalau mau nge-hold, boleh nggak jangka menengah? Semuanya ini masih bisa naik dalam beberapa bulan ke depan. Construction sectoral updates. Ini SWF, sentimen SWF dan juga dana infrastruktur ini yang paling signifikan banget. Oke. Ini PBV-nya udah mulai agak-agak naik teman-teman ya, tapi masih cukup murah. Ya, ini PBV-nya udah mulai agak-agak naik ya teman-teman, artinya udah mulai uptrend, mulai bullish gitu. Oke. Ini juga untuk Weton dan BSBP ini ada pola double bottom. Jadi ini valuasi bakalan naik, yang mau nge-hold untuk 6 bulan ke depan pun boleh. Tapi tadi kita bagi-bagi, untuk konstruksi ada yang swing, ada yang nge-hold biar semuanya kebagian sesuai seleranya gitu. Terus basic industry. Nah, ini terakhir last but not least yang dia masih bisa jalan. SMGR dia belum jalan, teman-teman. Dia valuasinya juga masih mulai berbalik ini SMBR, sorry ya, SMBR. Kalau SMGR valuasinya udah agak-agak tinggi, INTP lambat, aku akan bagi jadi dua, untuk yang investasi dan juga untuk yang trading. Untuk yang trading, SMBR ini masih bisa naik, volatility-nya agak-agak liar. Dia bergerak zigzag dulu dalam range 950 sampai 1060 untuk batu raja. Ya, jadi batu raja ini masih bisa naik sampai 1300-an, tapi short term dia akan zigzag dulu. Be very careful kalau udah di bawah dari 935 itu kita mulai untuk pembatasan risiko. Sedangkan kalau semen Indonesia atau SMGR ini lebih alon-alon, lebih slow, lebih pelan-pelan, dia akan bergerak zigzag dalam range 11.275 sampai 12.000. Ya, jadi yang bagian yang saya kotakin ini, dia akan bergerak konsolidasi di sini. Kemudian, jika breakout, upside-nya sekitaran 13,5 sampai 14,5, ini perkiraan Januari 2021. Dan ini juga ada bentuk cup with handle ya. Aku mundurin ya. Upside ini perkiraan Maret. Jadi ini lebih arahnya agak-agak investing gitu teman-teman. Buat Anda-Anda yang sabar. Kalau misalkan mau sabar dan takut dengan resiko. Kalau nggak takut dengan stop loss, bisa masuk di SMBR, ini lebih lincah buat trading. Tapi kalau ada stop loss-nya ya mesti berani, namanya trading. INTP ini mirip kayak semen Indonesia, agak-agak slow, tapi ya dia lagi masih konsolidasi. Kemarin kita jual. Kenapa? Karena slow banget, karena kita trading, swing trading, better kita fokus di batu raja. Jadi kalau misalkan mau switch ke batu raja, nanti pas batu rajanya aktif, dia bisa naiknya lebih cepat gitu. Jadi INTP ini lebih ke arah investasi. Tapi kalau investasi, SMGR lebih dipilih oleh Big Fund, karena pemerintah kalau membangun pasti pakai semennya dari SMGR atau Semen Indonesia. Nah, ini pulp and paper, tadi aku udah bahas dikit, dia diuntungkan dari laba selisih kursnya lumayan gede, dan aku juga suka perusahaan ini ya, aku suka karena produknya dia sekarang juga sangat dibutuhkan sekali, meskipun banyak yang bilang paperless, tapi kertas kan masih dibutuhin, mau buat bungkus, mau buat apa, masih tetap dibutuhin. Buat kardus, online shop, yang punya INKP, sabar aja. Jangan buru-buru jual, apalagi tukar ke TKIM. INKP itu justru malah dia udah jalan duluan daripada TKIM, sekarang TKIM tuh dia nyusul. Nah, ini dia konsolidasi. Range konsolidasinya lumayan gede, 8625 sampai 9925. Perkiraan aku nggak akan turun lagi sampai 8625. Palingan kalau turun sampai 9150 dan kemungkinannya kecil. Jadi lebih banyak kemungkinan untuk si INKP ini berpotensi untuk lanjut menguat. Resistennya sebelum sampai ke 12275 si INKP ini ada resisten kuat sekitaran area 10.500. Ya, ini mungkin swing trading di sini dulu kali ya resistennya ya. Oke.
Jadi masih bagus. Aku lihat INKP masih sangat bagus dan jadi jagoannya untuk pekan depan nanti. TKIM ini baru jalan kemarin, hold aja yang punya. Ini path-nya last week kayak gini, aku update untuk path-nya. Jadi dia kalau koreksi bisa ke 8.000 dikit. Ini hold aja. Yang belum punya jangan masuk TKIM, masuknya ke INKP. Oke, terus Cepin Java main, kita lebih lihat untuk main ini bakalan bisa gerak lebih cepat. Ya, jadi main kalau buat trading dia akan lebih agresif gerakannya. Kalau main dia koreksi paling bisa sampai ke 700 aja. Nah, habis itu dia akan lanjut menguat sampai 885 ya. Jadi main dia gerakannya akan lebih cepat. Java ini dia juga sangat menarik sekali, tapi dia gerakannya lebih steady gitu. Kita masih nge-hold untuk si JPFA ini dan juga main. Untuk yang masih di area support sih si main sih ya. Cepin paling nanggung, sideways-nya paling banyak. Jadi kalau teman-teman belum punya, ini main masih deket-deket level support 690-an gitu. Yang trade sih belinya di 650 sampai 670. Oke, sekarang CPO. CPO ini beda dengan call. CPO ini baru mulai jalan. Nanti aku akan summary ya sahamnya apa aja dan Anda akan dapat note-nya atau catatan summary-nya di ini di yang trade di menu fundamental atau di menu konten. Kalau yang baru di menu konten. CPO itu kita cuman lihat fokus 2 saham aja. Yang pertama Astra Agro Lestari, ini supportnya di angka 11.450, which is sekarang lagi di support. Jadi Senin nanti kita consider untuk buy on weakness buat AALI ini. Karena dia patternnya very beautiful banget. Sedangkan ini breakout dari sideways panjang dengan volume yang lumayan tinggi. Kita tetap swing tradingin meskipun patternnya pattern super. Karena ini CPO ya sangat siklikal. Nah, yang bakalan naik kencang dari sektor CPO ini adalah DSNG. DSNG kita sempat beli di 510 520 udah jualan dan sekarang kita masih masukin watchlist. Ini si DSNG resistennya di 640. DSNG ini dia bakalan bergerak zigzag short term beberapa hari ini. Dia akan bergerak dalam range konsolidasi sekitaran 590 sampai 640. 590 sampai 640. Kita masih nge-watch dia. Begitu dia aktif, kita masuk buat swing trading dan tradingnya juga akan cepat. LSIP. Untuk LSIP teman-teman ini dia bentuknya udah kayak membentuk satu high gini. I think better kita fokus di SNG aja. Kemudian SIMP agak-agak nanggung maksudnya. SIMP juga posisi nanggung, ini posisi profit taking. Jadi si DSNG malah gerak lebih cepat gitu. Oke, untuk CPO kita fokus untuk saham-saham itu. Jangan dilihat PBV-nya, dia PBV-nya cenderung mahal. Nah ini US call masih bisa naik. Meskipun jangka pendeknya agak-agak rawan profit taking ya. Jadi saham mining dengan harga US call ini beda. Ini agak-agak profit taking. Ini perbandingan untuk emiten call-nya sebenarnya yang blue chip banget itu si Adaro dia sangat efektif sekali ya. Tapi kalau untuk trading kita ngelihatnya secara teknikal, ini fundamental saya nggak kudu bahas juga. Trading nanti saya akan kasih lihat teman-teman secara teknikal. Kenapa? Selain teknikal bagus, ini si Indi dan Doit, dia juga valuasinya masih tergolong murah. Perhatikan Indi, Doit, dan ITMG. Tapi ITMG harganya agak-agak mahal gitu ya. Nanti PTBA dia juga udah mulai naik ya. Nah, untuk Indi dan Doit perhatiin di sini. Ini kemarin kita sempat cuannya lumayan banget sampai 2 digit gitu, meskipun super trader kita jualan dulu di sini. Sekali lagi ada modifikasi dikit karena tahun 2020 agak bumpy. Nah ini kalau ini bakalan bisa koreksi range-nya TikTok zigzagnya dia di level berapa nih belum kelihatan support zigzagnya. Cuman
Perkiraan saya ini nggak akan lama deh, konsolidasinya nggak akan lama, kita wait and see aja dulu. Perkiraan aku zigzag itu sampai level support 1600-an. Ya, aku gambar aja di sini biar ada gambaran teman-teman. Dia konsolidasi sampai 1600 tuh di sini, TikTok gini dia geraknya. Ini masih berpotensi untuk menguat untuk Indi. Jadi kita masih masukin watchlist dan kita fokus pada saham-saham yang memang geraknya cepat gitu. Ini juga dia si Doit dia berpotensi untuk bergerak stagnan. Aku kasih update untuk resistennya ya. Resisten 428, jika dia breakout dari sini akan lanjut uptrend, kemungkinan dia akan konsolidasi itu dari 384-an sampai 430. Jadi jangan buru-buru masuk sekarang dulu, nanti kita kasih tahu kalau udah waktunya masuk gitu. Oke. Saya akan summary untuk saham-saham apa aja yang potensial. Inco, be very careful banget. Inco itu resisten 5.200 kita ambilnya dari monthly, resisten super gede banget dan aku ngelihat Inco ini bisa koreksi. Jadi jangan cuman hype karena berita aja gitu. Nah ini Antam juga sama, kita punya Antam, palingan beberapa hari lagi kita akan segera keluar gitu. Karena dia udah kena resisten kuat banget, dekat resisten kuat 1250, dan perhatikan valuasinya, Inco dan Antam ini udah tinggi, di atas rata-rata. Jadi jangan cuman karena hype berita EV. Sekali lagi itu ya. Nah retail ini belum jalan, sabar ya teman-teman. Ini justru nanti jadi kesempatan buat teman-teman yang belum punya saham yang bakalan naik apa aja. Ini aku perhatikan RALS dia masih ada upside banget. Jadi RALS sekarang ini dia lagi bergerak consolidating dengan range 725 sampai 790. Sorry. 725 sampai 790. Ini range konsolidasi jangka pendeknya dia. RALS ini teman-teman masih boleh beli kalau yang mau ngumpulin buat sekitaran beberapa bulan ke depan dan belum jalan. Bakalan jalan nggak? Bakalan jalan. Jadi sabar-sabar aja. Buat yang udah ketinggalan di properti, udah ketinggalan di apa, boleh masuk di sini kalau misalkan kepengen nyobain untuk hold beberapa bulan ke depan gitu. Ini perkiraan Desember aku ganti karena kayaknya bakalan sampai di Januari nih. Di 1000 baht, who knows, nanti breakout langsung kencang kena ini di Desember bisa juga. Oke, MAPI. Dia lagi disupport banget untuk MAPI ini, perkiraan aku juga dia bakalan bisa naik paling enggak di level 870, dia zigzagnya itu di sekarang lagi konsolidasi antara 785 sampai 870. Ini supportnya di sini. Terus aku mau summary aja. BRIS masih masuk watchlist, Agro masih, Aisa masih masuk watchlist meskipun kita jualan. But kemarin kita nggak buyback karena likuiditasnya kecil. Kemudian untuk Aisa kita masih ada potensi untuk masuk lagi. Kita udah profit taking kemarin. Dan ini watchlistnya kita untuk trading aja ya. Yang untuk investing tadi yang masih bisa diiniin dibeli tuh HMSP sama GGRM. ICBP juga. Jadi yang justru malah consumer good yang belum jalan. Untuk trading next week kita akan watch untuk big caps-nya ada AALI. Ini yang buat investing ini ya. Big caps AALI, kemudian second liner perkiraan kita INKP bakalan ngejar TKIM, terus kemudian tunggu ya. Ya, jadi ini yang perkiraan saya yang bakalan cepat geraknya. Saya akan lingkarin. Aku tambahin di sini Kija. Terus ini masih bisa jalan juga. Cuman yang ini udah very careful dengan resikonya. Ini bakalan bisa jalan kencang. Nah ini yang kita
amati keras juga bisa naik, dan KF. Oke, jadi ini beberapa saham yang potensial untuk next week. Nah, itu aja teman-teman. Nanti untuk yang trading ini kita harus kasih real time ya, real time broadcast-nya, boleh beli berapa persen dan seterusnya, stop loss di level berapa, kita akan kasih tahu secara real time. Itu conclusion-nya tadi. Buat teman-teman yang mau join IM Trade, yang buat nanti sore, daftar 12 bulan, bisa dapat 1 bulan, paling telat ini dipakainya kode promo ini besok ya, paling telat besok jam 12 malam. Pakai kode promo, masuk ke sini, klik tombol WhatsApp buat teman-teman nanti sore yang mau bergabung dengan IM Trade. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi ya, itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya coba balikin ke conclusion dulu di sini. Saya akan cek untuk pertanyaannya. Oh ya, Ira. Wah, Ira lupa ditanya, lupa dijawab, dibahas lagi. Padahal lagi rame banget nih ya. IRRA. Ira, kalau Bapak Ibu udah punya Ira, itu hold aja. Paling 1-2 hari lagi kita keluar nih, bakalan profit taking untuk Ira. Jadi ini udah the sky is the only limit. Nggak ada resisten lagi. Kita cuma ngeliatin pergerakan intraday, dan sekali lagi strategi kita untuk IRA, kita nyolong start masuk, kita nyolong start untuk exit-nya juga. Kita nggak mau yang sampai nunggu-nunggu di puncak-puncak gitu. Kemudian susah keluar gitu. Jangan masuk lagi buat IRA. Terus Medco, tadi ada yang nanya Medco dan Elsa. Ini kita udah profit taking buat swing trading, tapi kita masih akan masukin ke watchlist. Aku tambahin ya, watchlist next week. Coach tolong nanti di artikel yang di up, nanti tolong ditambahin. Medco dan juga Elsa. Medco dan juga Elsa. Masih masuk watchlist meskipun udah jualan ya. Kalau udah masuk BSDE di 1070 udah ketinggian ya ternyata. Ini jual dulu atau gimana? Sabar-sabar dulu aja lah, sabar-sabar dulu, kan ini BSDE dia juga lagi konsolidasi. Aku kasih batas bawah dia untuk BSDE ini, batas bawahnya di level di bawah 1040 itu jualan, kalau di atas itu masih hold. Di bawah 1040 tepatnya di level 1010. Paling koreksi duluan itu banking, emang banking memang bakalan ada volatilitas ya, bakalan koreksi ya. Terus SAME masih bisa naik, cuman likuiditasnya kecil, ngehold aja buat yang punya. GIAA masih bisa naik juga, sabar-sabar. Dan ini juga termasuk yang high risk kalau GIAA. Buat teman-teman yang pemula harus siap dengan yang namanya stop loss. GIAA kita beli sekitaran level 410 sampai 420. Ya, ini stop loss-nya di 410. Ini supportnya 410 nih, salah ketik nih. Terus Adaro, Medco kenapa dijual? Mau ada waran 11 Desember. Kita nggak mikirin kayak gitu ya. Kita benar-benar murni teknikal ya. Murni teknikal kalau untuk trading, hampir murni teknikal. Jadi kalau nungguin waran, terus habis itu orang profit taking, terus turun, kayak misalkan kayak di MAS kemarin, itu juga nggak, istilah kata tuh nggak worth it gitu. Adaro gimana? Adaro ini kemarin sempat breakout, kita paling trading cepat aja sekitar 1480, 1500 kita jualan. Oke. Tadi Pegas hold aja, yang punya dia masih konsolidasi dalam range 1390 sampai
1.500 ya. Jadi kalau konsolidasi palingan saya kasih batas bawah ya. Di bawah 13.90, tepatnya di 13.40 itu pembatasan risiko. BWPT ini short term, kalau aku nggak salah lihat tadi ini rawan profit taking deh. Iya bener. BWPT agak-agak rawan profit taking jangka pendek. Kita masih wait and see dulu teman-teman ya. Ini Mtrade juga punya, tapi baru cuan dikit untuk BWPT. Dia bisa liar, gerakannya bisa liar kayak di SNG gitu. Jadi kita masih wait and see dulu. Kalau GGRM HMSP pengaruh cukai mau naik tahun depan, itu udah discounted oleh investor, udah discounted. Kalau big caps ada koreksi, apa yang beli di harga tinggi mending dilepas seperti SMRA. Oh enggak, lain. Kalau big caps itu benar-benar buat very strong buat investing. Yang punya modal baru-baru aja ini, kalau tujuannya investing nggak usah dijual. Sebenarnya mau big caps mau second liner, asalkan second linernya bukan yang second liner yang volatile banget ya, kayak BSDE gitu tuh second liner yang lumayan stabil, dia big caps di sektornya. BSDE itu dia paling besar di sektornya. Itu teman-teman kalau mau hold buat 6 bulan ke depan boleh. Catatannya satu aja Pak Edi, catatannya satu, belinya jangan kebanyakan, udah itu aja. Jadi kalau misalkan mau beli banking, punya di modal beberapa hari kemarin, terus turun-turun dikit, itu nggak masalah, hold aja buat investasi. Cuman yang penting belinya jangan kebanyakan, ya. Wood dan LPPF. Ya kemarin Wood kita jualan dulu karena dia short term-nya patah dari tren ini. Lagi pula kita nge-swing waktu itu ya, kita masih masukin dia ke watchlist juga, belum beli lagi. Jadi kita masuknya lebih cepat, keluar lebih cepat supaya nggak kena koreksi. LPPF udah kejual, kita wait and see ya. EXCL. Kalau EXCL ini supportnya di level 2400, kita masih nge-hold, Bapak Ibu, kita masih hold ya. Untuk EXCL ini pas banget di support ya. Ini bagus sih sebenarnya. EXCL aku tambahin ya di sini watchlist-nya EXCL. Dia bisa jalan. Ini pas di support. Kalau ISAT kemarin dia naik karena berita jangka pendek aja, karena pemerintah mau kelola sendiri asetnya gitu. Palingan dia masih bisa naik dikit-dikit aja sih untuk ISAT ini. Perkiraan kita sekitaran 28-30-an ini kita profit taking gitu. Alicia tadi nanya BSD udah masuk di 1070, hold aja dulu nggak apa-apa, asalkan modalnya nggak semuanya dimasukin di situ. Cepin agak lemot, iya. Kaitan isu tarif cukai rokok dengan GGRM HMSP itu udah discounted, jadi big fund kalau misalkan nanti mereka beli ini juga kita ikutin aja geraknya mereka kemana gitu aja. Jadi I think masih bisa naik kok, nggak apa-apa. ASA masih bisa naik tapi slow banget ASSA. Kalau aku lihat kayaknya nggak banyak fund yang backup dia gitu. Keras dan BMTR, keras bisa naik tapi be very careful, sangat volatile banget. BMTR ini masuk ke watchlist kita juga, tapi bukan yang aku lingkarin, artinya bukan yang sampai cepat-cepat banget gimana gitu. Kemarin kita sempat beli ini karena dia aktif, kemungkinan dalam beberapa hari lagi kalau cuan kita akan segera jual. Oke, terus PNBS dia punya liquidity agak-agak kurang ya. Jadi meskipun dia bisa naik, PNBN juga kita wait and see dulu. China izinin call masuk dari Aussie. Apakah kalau kita masih bullish itu dia? Itu sentimen negatif buat Indonesia sih. Makanya call ini kita agak-agak ngerem dulu. Udah keluar semua saham call kecuali ada RO itu buat short term banget.
Karena Adaro dia punya coking coal juga ya, satu-satunya gitu. Oke. SMRA ya awal banget tadi udah dibahas. Mau investing pakai dana baru masuk HMSP aja ya. Iya, PTPP bisa turun dikit nggak? PTPP tadi udah dibahas, dia bisa turun sih PTPP. PTPP bisa turun sampai ke 1.400. Anyway, kalau aku sama-sama masih baru, aku better masuk. Kalau second linernya aku masuk ke Raals, dia sama sekali belum jalan. Terus INKP itu juga belum jalan gitu. Jadi kalau konstruksinya BSDP, Weton pun itu yang paling terakhir jalan itu udah masuk ke stage 2 juga. Keras boleh hold, target jual berapa? Kita nggak targetin untuk keras ini. Coba aku kasih resistennya aja. Karena dia beberapa kali gagal breakout di sini nih. Di 460. 460 sementara itu masih resisten kuat ya. Sampai 500 kita belum masuk lagi untuk keras ya. Haha, bumi DKK naik. Hahaha. Lucu pakai icon tutup mulut gini, Pak Pandi. Buat keluar, oi. Aku masih nyangkut di LT bertahun-tahun yang lalu aku iseng beli di harga gocap nggak bisa keluar. Ya, aku tunggu saja. Begitu dia aktif langsung keluar. Besok saham hari Senin bakalan ARA apa? Aku nggak bisa ngomong hari Senin atau hari apa. Cuman beberapa saham yang potensi untuk ARA itu bisa dilihat di third liner yang aku lingkarin ini. Jadi untuk saham-saham third liner ini yang jadi kandidat kita tungguin ini. Terus ASRI, APLN ini juga masih potensial untuk pekan depan lah ya. Kalau Senin ngepasin gitu, wah ntar beneran naik, nanti dikira saya ngegoreng saham lagi. KF Enough masih bisa naik juga, itu masuk watchlist kita. IMAS IMJS resisten berapa? Oke, ini aku gambar ya. Ini aku belum gambarin yang baru untuk IMAS IMJS. IMAS IMJS ini dia bergerak dalam range 1140 sampai dengan 1275. Itu range sideways-nya dia, aku kasih warna yang lain aja karena kalau kotakan kecil itu tempat belinya kita. Aku kasih warna hijau deh. Oke. Ya, ini jadi range sideways-nya dia untuk IMAS resistennya yang terdekat ada di 1545. Itu dapatnya dari high yang dulu banget di sini. Ini ada resisten juga IMAS di level-level ini, level 1245 di sini. Sekarang berarti pas lagi di resisten, dia lagi sideways. Kalau breakout bisa kencang nih. Terus IMJS juga, tapi yang ini very high risk juga. Ini kandidat saham auto reject atas dan gampang auto reject bawah juga gitu. Ini ada resisten di sini. Ya, ini gerakannya untuk IMJS, dia bakalan sideways dulu. Dia bakalan sideways, nanti breakout di sini dia bisa, ini kayak bentuk pola flag dulu. Dia turun sideways dengan volumenya turun. Jadi I think masih bisa naik. Tapi salah satu aja lah kalau udah punya IMAS, nggak usah di IMJS dan sebaliknya. Saya prefer IMAS daripada BRIS karena dia lebih liquid aku perhatikan. TMBI enggak ya, XCL udah dibahas tadi pas di support dan potensial untuk pekan depan, tapi dia bukan kandidat yang auto reject atas. Bagaimana pengaruh hutang perusahaan konstruksi kalau mau untuk invest? Kalau konstruksi palingan investnya like 6 month aja nggak sampai yang tahun-tahunan. Kalau yang sampai tahun-tahunan tuh kayak HMSP, GGRM tuh punya. Saya juga punya Andi, Miss, nyangkut nggak sempat keluar. Oke. SSIA tidak masuk. Oke. Lupa bahas SSIA. Oh, dia lagi di support di SSIA. Tadi kayaknya udah aku bahas deh. Kalau mau masuk bolehlah. SSIA maksudnya masuk di sini. Ya bolehlah. Second liner SSIA. Banyak dong. Jadi kebanyakan kalau gini mah. Oke, coach tolong nanti direvisi untuk
Demas gimana ya? Tadi udah aku bahas sih. Dia turun karena habis bagi dividen itu. Semar, 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 Smart TBK. Wah, ini bisa naik kenceng. Nah, kalau cari kandidat ARA, ARB ini. Cuman kita nggak mau karena dia likuiditasnya parah banget ini. Jadi likuiditas bukan sekedar jumlah bid offer. Ada saham yang jumlah bid offernya sangat tebal seperti Aisyah, tapi kita masih tetap waspada. Salah satu faktor lain selain melihat jumlahnya, yaitu melihat perubahan dari volume transaksi, ya dari nggak ada jadi tinggi. Nah ini sesuatu yang kita harus waspadai. Berarti dia gampang dimanipulasi, gitu. Trin, ntar dulu deh ya, Trin ini kemarin kita habis, parah banget, ini untung kita keluar, karena waktu itu lumayan aktif juga, bentuk flag, jadi anything can happen, inilah trading, jadi kita keluar, out, terus I don't know what happened with Trin. Yang jelas kita udah ada pembatasan risiko di sini, jadi nggak nyangkut. Ada apa dengan LT? Saya nyangkut lama banget, ya itu saham dengan fundamental nggak bagus gitu. Jadi waktu itu saya ngetes aja di Gocap, terus ternyata dia nggak keluar juga gitu, nggak naik juga. Miss ikut M-Trade jual Elsa nih, saya mungkin masih masuk watchlist. Oh masih banget, mungkin masuk buyback nggak bisa banget Elsa. Oh ya, Teams belum dibahas. Agro, BBKP, Aisyah, view-nya untuk turnaround stock, wah kita trading aja untuk 3 itu. Agak riskan kalau nge-hold agak lamaan. Aisyah sih bisa, cuman ya kita masih hati-hati lah ya. Oke, Tins kita habis swing trading, beli di sini, jual di sini. Coba saya lihat monthly-nya. Mirip kayak Antam. Jadi Antam, Tins, Inco, be very careful, udah naik ketinggian, deket resisten. Jadi jangan agresif di situ. Saya punya Born, diapain? Jadi saya habis nanya broker saya, LT di pasar nego di harga berapa ya? Harganya di nego 9 atau 10 rupiah. Biarin aja lah. Borneo olah sarana sukses. Kalau cuan ya ini bisa naik, saham ini bisa naik, tapi ini third liner banget. Likuiditasnya kecil. Buat Born ini kalau udah cuan TP dulu aja ya, jual-jual dulu gitu, profit taking, karena we never know loh untuk saham kayak gini. Bisa nggak saham kayak gini terus jadi bisa jadi berpuluh-puluh kali lipat ke depannya? Oh bisa, tapi very spekulatif banget kalau masuk sekarang. BOSS, Born, pantesan kalau dia nggak mau keluar. Nggak ada. Di chat saya nggak ada. Nggak ada di chat saya. Pepro kita warn banget ya. Pepro ini lagi hype banget karena lagi ada sponsornya kayaknya nih. Lagi banyak disebut nih ya. Be very careful with this one. Kita nggak masuk. Be very careful with this one. Ya. Cuan dinikmati, resiko tanggung sendiri. Maksudnya resiko Anda harus ngerti. Kalau Anda masuk ini stop loss-nya di mana? Di bawah 100, batasi resiko. Akra fundamentally bagus, Akra masih bisa naik juga, tapi untuk Akra sendiri kita belum masuk lagi karena dia masih sideways gitu. Patternnya sih menarik ya, ada pattern pola-pola kayak gini tuh, pola saucer gitu, kayak cup with handle. Resiko ditanggung dompetnya masing-masing. Gimana kalau sektor energi terbarukan di Indonesia prospeknya bagus, energi, mining, coal, komoditas, kita ngelihat ini aja, teknikal jangka pendeknya dulu aja. Oil and gas, apakah masih bisa hold sampai 2021? Spekulatif sih ya. Kalau aku sih lebih cenderung swing trading dulu. Menunggu harga minyak dunia naik, bisa naik. Medco by the way aku ngehold dari modal bawah. Dulu aku juga ada ajakin teman-teman, tapi not now. Dulu banget tuh aku sering
ngomong Medco ketika, oh Medco kita pernah punya di sini, terus right issue dia turun, saya bilang nggak apa-apa, hold aja. Kenapa? Karena ini masih sangat konvergen banget harga dan volumenya. Kalau beli sekarang buat nge-hold, ini udah telat. Jadi sekarang buat nge-swing aja. Yang mau nge-hold ya modal bawah. Desember, Januari banyak saham IPO dan right issue, dampaknya pada IHSG nggak ngefek? Tidak ngefek. Dampaknya positif atau negatif? Positif dong. Dampaknya buat market kali ya, bukan buat IHSG. Kalau yang ngefek ke IHSG itu pas saham-saham gede. Kalau right issue nanti dia ngefek ke saham itu sendiri jadi terdilusi. LSIG punya 1.200, apakah better keluar dulu, ganti yang lain? CPO masih bisa naik, short term masih bisa naik ya. 1.200 ini nanggung ya, posisi nanggung, belinya pas di resisten. Ya kita lihat Senin nantilah, aku kasih batas bawah aja, kalau dia turun di bawah 1.100, boleh di bawah 1.150 lah, boleh keluar dulu. Kok dalam banget ya. 1.200 short term di bawah 1175, di bawah 1175 Bu Silvi. Petro Indi Duit dulu pernah mention mau hold sampai Januari, kalau punya modal bawah silahkan, mau nge-hold nggak apa-apa, menangan. Kalau Anda nanya saya nge-hold atau jual nge-hold, karena dulu aku punya modal bawah dan aku ajak-ajak loh. Take profit juga nggak masalah Bapak Ibu ya, nggak masalah untuk TP dan Indi dan juga apa tadi Duit itu mau di profit taking juga nggak masalah. Petro ini dia bakalan naik juga, konsolidasi jangka pendek kayak Elsa dan si Medco. Bisakah average up Medco? Enggak ah, Medco jangan average up. Kalau udah punya hold atau take profit nggak apa-apa. Udah cuan juga posisinya. Lihat saham second liner yang bagus, yang bakalan naik kali ya. Ini udah nih, big caps and second liner. Antam dekat resisten, kenapa entry? Swing trading aja. Swing trading, nanti dekat resisten kita keluar. Gitu. Oke, thank you semuanya teman-teman. Saya ingetin lagi buat yang teman-teman nanti sore yang baru mau gabung trade, langsung aja gunakan kode SO38. Saya Ellen May, terima kasih semuanya. Salam profit. Inco yang punya modal atas 3950 TP dulu nggak apa-apa. Bye.